Nenek Granny ini biasanya akan dimakan hidup-hidup jika tidak melarikan diri dari rumah tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk para pencinta game, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan sebuah game horor yang bernama Granny. Granny ini merupakan sebuah game horor dengan konsep yang menakutkan, di mana di dalam game ini diperankan oleh seorang nenek yang psycho dan suka membunuh. Konsep dari game ini menantang para pemain untuk bisa keluar dari sebuah rumah tua, yang mana rumah ini adalah rumah yang dihuni oleh Granny yang di dalamnya itu penuh teror dan jebakan bagi siapapun yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Para pemain akan terjebak dan disekap di dalam rumah Granny yang merupakan nenek-nenek berbaju putih dan memiliki wajah yang sangat serem, geng. Nah, sang nenek ini memiliki pendengaran yang sangat tajam sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan yang akan menyulitkan bagi para pemain. Nah, di dalam game ini apabila si pemain menggeserkan sebuah benda baik sengaja ataupun tidak sengaja yang menghasilkan suara, maka Granny akan langsung datang dan membunuh karakter pemain tersebut. Nah, di dalam game ini para pemain diharuskan mencari sebuah strategi yang tepat dan cepat agar mendapatkan kunci untuk keluar dari rumah Granny. Nah, di dalam alurnya itu, jika si pemain bermain terlalu lama dalam mendapatkan kunci untuk keluar, maka Granny akan datang dan memukul dengan tongkatnya. Di dalam game ini banyak sekali barang-barang yang disediakan dan si pemain wajib untuk mengatur barang-barang tersebut untuk menjebak si Granny ini. Nah, jadi semacam mengulur waktu gitu, geng. Dan yang perlu kalian ketahui, di dalam game ini banyak sekali jump scare. Jadi untuk pemain yang mungkin ada penyakit jantung gitu ya, atau memiliki riwayat trauma gitu, lebih baik jangan memainkan game ini karena memang jump scare-nya itu serem banget dan bikin kaget. Jadi kalau untuk orang jantungan bisa-bisa copot jantungnya, geng. Nah, Granny ini adalah salah satu game yang sangat populer di dunia game dan masih banyak para gamers yang memainkan game ini. Ya, mungkin kalian salah satu gamers yang ada di sini pernah memainkan game ini. Kalian boleh bercerita tentang pengalaman kalian ketika bermain game Granny di kolom komentar. Dan yang perlu kalian ketahui, game ini dirilis pada tanggal 24 November tahun 2017. Nah, yang gue tahu nih, geng ya, game Granny ini diciptakan hanya untuk pengguna Android. Yang menggunakan iPhone atau iOS biasanya nggak bisa. Tapi nggak tahu deh, sekarang tuh udah bisa atau nggak. Karena gue udah lama juga nggak ngulik tentang game ini gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian yang lebih paham atau lebih tahu yang masih update tentang game ini bisa berbagi di kolom komentar juga. Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang sinopsis atau bagaimana cara game ini dimainkan, tapi fokus kita akan tertuju kepada kisah di balik terciptanya game Granny ini. Menurut kabar yang beredar, film Granny ini diangkat dari sebuah cerita yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, kisah ini bercerita tentang tragedi sebuah mobil yang kecelakaan di saat melewati sebuah jalan yang terjal. Nah, di saat kecelakaan terjadi, sang pengemudi ini pingsan, geng. Dan tidak lama kemudian ketika dia sadar dan terbangun gitu ya, tiba-tiba saja dia sudah berada di sebuah rumah tua. Nah, rumah tua ini berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Nah, jalan yang terjal tadi itu di sekitarnya itu jurang semacam hutan begitu, geng. Lokasi kecelakaan tadi yang merupakan jalan yang terjal itu dikelilingi oleh hutan yang lebat. Nah, disitulah rumah tua ini berada. Ketika si pengemudi yang mengalami kecelakaan ini terbangun, dia baru sadar kalau posisi tubuhnya dalam keadaan sedang disekap. Cerita ini mirip-mirip seperti cerita horor pada umumnya, yang mana tempat penyekapan si korban kecelakaan tadi itu di sebuah rumah tua yang dihuni oleh seorang nenek-nenek yang dipanggil Granny. Nenek ini hidup sendiri di rumah tua tersebut. Nah, Granny ini adalah seorang nenek tua yang hidup sendiri tanpa ada keluarga di rumah yang berada di tengah hutan tersebut. Dikabarkan, nenek Granny ini pada awalnya tidak tinggal sendiri di rumah tersebut. Dulunya dia memiliki keluarga. Dan nenek Granny ini memiliki seorang anak perempuan
yang bernama Angelina. Anaknya ini yang bernama Angelina itu menikah dengan seorang pria yang bernama Slenderman. Dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Slendrina. Nah, jadi Granny ini berarti sudah punya cucu. Nah, nenek Granny sendiri ini adalah seorang nenek-nenek normal pada awalnya, layaknya manusia lain. Namun, di balik sejarah hidupnya, ternyata nenek Granny ini pernah menuntut ilmu hitam atau memiliki ilmu hitam, ya semacam perjanjian dengan alam gaib gitu, geng. Nah, disebabkan oleh ilmu hitam yang dia miliki inilah sebuah bencana muncul atau mengikuti kehidupan nenek Granny ini. Kekuatan yang dimiliki nenek Granny ini tidak hanya menghancurkan hidup nenek Granny saja, namun kekuatan ini juga menghancurkan atau membunuh seluruh keluarganya. Jadi semacam manusia yang terjebak di dalam kekuatan ilmu hitam. Semenjak seluruh keluarganya meninggal dunia disebabkan karena ilmu hitam yang dia punya, semenjak itulah nenek Granny ini akhirnya mengunci diri atau mengurung diri di dalam rumah yang terletak di tengah hutan tersebut. Nah, semenjak nenek Granny ini mengurung diri di dalam rumah, dia sama sekali tidak lagi bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar. Bahkan untuk makan sekalipun, dia memakan apa yang ada di sekitar hutan. Nah, ini pada awal ceritanya dia masih normal, masih memburu hewan-hewan yang ada di sekitar. Nah, beberapa saat kemudian, entah bagaimana ceritanya, nenek Granny ini berakhir menjadi seorang kanibalisme, yang dimana dia ini mencari atau memburu daging manusia. Dalam kondisi ini bisa dikatakan nenek Granny ini sudah mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Sekitar 1 bulan setelah kejadian dia memakan daging manusia, disitulah seluruh tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi kering dan berwarna gelap, dan bola matanya menjadi putih, tidak bisa berkedip, jadi semacam mayat hidup. Dan aroma tubuhnya pun semacam aroma bangkai manusia yang benar-benar busuk gitu, guys. Seluruh gigi dan rambutnya juga mulai rontok, jadi benar-benar seperti mayat hidup yang tidak terurus. Di dalam kasus ini, nenek Granny ini terus mencari target-target baru atau mencari mangsa. Biasanya orang-orang yang dia makan atau dia jadikan santapan itu adalah orang-orang yang tersesat atau korban kecelakaan yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Kebanyakan dari orang-orang yang terjebak atau menjadi target nenek Granny ini biasanya akan dimakan hidup-hidup jika tidak melarikan diri dari rumah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gamenya nih, geng ya, nenek Granny ini akan memberikan beberapa teka-teki atau beberapa jebakan yang harus dilalui oleh orang yang terjebak di dalam rumah itu. Dan biasanya para korban ini akan diberikan waktu selama 5 hari. Namun selama 5 hari tersebut nenek Granny ini akan terus berkeliling dan memantau keadaan rumahnya dari orang yang terjebak tersebut. Dan jika hari kelima orang tersebut tidak mampu keluar dari rumah nenek Granny, dia akan menjadi korban selanjutnya dan akan dibunuh serta dimakan hidup-hidup. Di dalam kisahnya, nenek Granny ini dikatakan bermata putih dan tidak berkedip. Namun, jika ada orang yang membuat dia marah, seperti misalnya menyentuh barang kesayangan milik nenek Granny, maka matanya akan berubah menjadi merah. Nah, di dalam kasus ini banyak sekali barang-barang milik nenek Granny yang tidak boleh disentuh. Salah satunya adalah boneka teddy bear, serta sampai hewan kesayangannya yang cukup aneh, yaitu beberapa ekor laba-laba yang berkeliaran di dalam rumahnya, geng. Nah, di dalam game nenek Granny ini tidak hanya teror dari sang nenek, kita akan dibuat lebih pusing dengan sebuah tantangan untuk mencari lokasi boneka teddy bear milik sang nenek. Boneka teddy bear ini adalah boneka kesayangan nenek Granny, dan boneka ini selalu ada di sebuah ruangan tersembunyi yang ditutupi oleh kardus. Nah, jika di dalam gamenya, boneka teddy bear ini akan membantu para pemain untuk menemukan atau memecahkan teka-teki di dalam rumah tersebut. Lalu apa saja rahasia yang bisa dibuka dengan menemukan boneka teddy bear ini? Yang pertama, playhouse. Pemain harus menemukan kunci di salah satu tempat bersembunyi di rumah tersebut. Terus yang kedua, kotak kayu. Di sebelah gudang kita akan melihat sebuah kotak kayu panjang, lalu kita bisa memanjat di dalamnya untuk bersembunyi dari
si nenek. Lalu yang ketiga ada bel atau lonceng. Di dinding sebelah kiri jendela ada lonceng yang menempel di sebuah tali yang membentang di tanah. Nah, tugas kita harus menghindari hal ini agar tidak membangunkan si nenek, yang mana kalau misalkan dia terbangun, dia akan datang melalui sebuah pintu yang terkunci di sampingnya, geng. Selanjutnya ada guillotine. Ketika kita melewati sebuah sumur, kita akan melihat guillotine. Guillotine ini digunakan untuk memotong sebuah melon. Nah, di mana sebuah kunci disembunyikan di dalam melon tersebut. Lalu selanjutnya ada kantor kecil, atau bisa dikatakan ini adalah sebuah kamar. Nah, di sini ketika kita melewati guillotine, kita akan melihat sebuah ruangan kecil dengan pintu papan kayu. Nah, di dalamnya kita akan melihat sebuah kantor kecil dengan meja dan lampu, sebuah rak dinding, serta palet kayu di atas sebuah titik di lantai. Nah, itu dia tadi beberapa rahasia yang akan kita dapatkan setelah bertemu dengan boneka teddy bear. Nah, selanjutnya nih geng ya, setelah bertemu dengan boneka teddy bear, game ini akan dihadapkan kepada sesosok seorang kakek yang disebut dengan Grandpa. Dan ini terdapat pada game Granny chapter 2. Lalu ketika kita masuk ke dalam chapter ketiga dari game Granny, kita seperti tidak habis-habisnya mendapatkan teror dari game ini. Dimana di dalam chapter 3 ini kita akan bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Slendrina. Nah, Slendrina ini merupakan cucu dari Granny. Di chapter 3 ini, Slendrina justru mendapatkan peran juga. Tidak hanya teror dari Granny dan Grandpa, namun Slendrina juga akan terus meneror para pemain, dan si pemain bisa mati jika diteror oleh Slendrina ini. Nah, di dalam game Granny chapter 3 ini dijamin akan banyak sekali jump scare, geng. Jadi sangat tidak disarankan gitu ya buat yang jantungan memainkan yang chapter 3 ini, karena benar-benar banyak sekali jump scare yang akan mengagetkan kalian. Namun di dalam Granny chapter 3 ini justru akan lebih banyak lagi teka-teki yang harus dipecahkan. Ditambah lagi teror yang terus-menerus dari sang cucu, yaitu Slendrina ini, geng. Nah, di dalam chapter 3 ini, waktu yang diberikan untuk melarikan diri atau memecahkan teka-teki itu cukup panjang. Dan banyak sekali cara untuk memecahkan teka-teki di game chapter 3 ini. Namun tentu saja tidak mudah untuk bisa keluar dari rumah angker Granny ini. Apalagi sudah hadir seorang Grandpa yang akan menentang menggunakan senjata api. Si pemain akan ditembak oleh Grandpa apabila bertemu. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati ketika memecahkan teka-teki dan berusaha keluar dari rumah Granny ini. Dan berbeda dengan chapter 1 dan 2, di chapter 3 ini justru rumahnya bentuknya berbeda. Dan tentu saja banyak tantangan baru yang harus dihadapi di dalam game ini, geng. Terus item-item yang harus dicari untuk bisa keluar dari rumah Granny ini cukup banyak dan sulit untuk ditemukan. Dan benar-benar menambah ketegangan ketika kita memainkan game ini. Nah, banyak yang menebak gitu ya. Untuk chapter selanjutnya, yaitu chapter 4 dan chapter 5, bisa dipastikan orang tua dari Slendrina, yaitu anak dari Granny, itu akan hadir di game ini. Karena ya makin lama tantangannya itu sudah pasti semakin banyak dan menegangkan. Nah, game ini benar-benar menyeramkan. Banyak dari orang-orang yang sebenarnya menyerah dan tidak sanggup untuk menyelesaikan game ini sampai akhir. Maka dari itu, banyak sekali orang yang masih tertahan untuk menyelesaikan game Granny ini. Nah, gimana dengan kalian, geng? Apakah kalian sudah pernah menyelesaikan game ini sampai akhir? Coba ceritakan di komentar di bawah. Geng, kita akan membahas sebuah permainan yang sangat mengerikan. Permainan ini lebih mengerikan, ini kabarnya geng, lebih mengerikan dari permainan khas Indonesia, yaitu Jailangkung. Nama permainan ini adalah Peek-a-Boo. Peek-a-Boo adalah sebuah permainan kejutan, atau kalau kalian paham kata cilukba, tapi dimainkan dengan bayanganmu sendiri. Ada sebuah peringatan yang mengatakan jangan pernah bermain Peek-a-Boo kalau misalkan kalian itu punya
punya riwayat penyakit jantung, dan yang pastinya kalian harus mempunyai keahlian yang tidak biasa dan pengalaman bertahan hidup di hutan berhari-hari. Kenapa seperti itu? Karena memang permainan ini sangat berbahaya, kabarnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen mencoba permainan Peekaboo ini harus berhati-hati karena ini dapat mengancam keselamatan dan nyawa kalian. Permainan ini membutuhkan alat-alat atau syarat-syarat, yaitu kalian harus punya sebuah ruangan yang kosong. Ruangan ini tidak berjendela, jadi benar-benar kosong, tidak ada jendela, benar-benar sebuah ruangan yang pengap gitu. Lalu di dalam ruangan tersebut ada sebuah cermin yang besar, yang ukurannya itu sama dengan tinggi dan besar tubuh kalian. Lalu kalian harus menyediakan 2 buah lilin yang berwarna hitam dan berwarna merah. Sediakan juga sebuah kertas dan pensil, serta sebuah palu, sebuah jarum, dan garam. Terdengar sangat aneh bukan? Alat-alat yang bisa dikatakan tidak berkaitan sama sekali dalam penggunaannya, kenapa harus disediakan bareng-bareng? Inilah keunikan dari permainan Peekaboo ini. Oke, sekarang kita ke penjelasan cara bermainnya. Cara bermainnya adalah, pertama, kalian harus masuk ke ruangan yang sudah kalian sediakan tadi di jam 10 atau 11 malam. Dalam kondisi ruangan tersebut harus gelap gulita. Cara mengukur kamar itu sudah benar-benar gelap adalah dengan cara merentangkan tangan kalian. Lalu dari jarak 20 cm kalian melihat ke arah tangan kalian sampai tangan kalian itu tidak terlihat sama sekali. Itu artinya ruangan tersebut sudah benar-benar gelap dan memenuhi syarat dari permainan ini. Lagi-lagi gue ingetin, jangan coba-coba kalau memang lo gak punya nyali. Mungkin bagi sebagian besar orang Indonesia ini jadi lawakan lelucon, tapi kalau memang lo penasaran, silahkan coba. Oke, setelah itu langkah kedua adalah letakkan cermin besar tadi persis di depan kalian. Lalu tuliskan nama kalian di selembar kertas dan pensil yang sudah kalian sediakan tadi. Lalu ambil jarum yang sudah kalian sediakan itu, tusuk ke jari kalian, cukup sekali aja. Lalu tetesan darah pertama kalian teteskan di atas kertas yang sudah tertuliskan nama kalian tadi. Oke, lalu ambil sebatang lilin, nyalakan lilin tersebut dan taruh di antara cermin dan tubuh kalian. Dan jarak antara kalian dan cermin tidak boleh terlalu jauh. Lalu, kertas yang sudah bertuliskan nama kalian dan sudah diteteskan darah tadi, coba kalian bakar di lilin tersebut. Lalu kemudian, coba kalian tersenyum ke cermin yang ada di depan kalian selama 13 menit 28 detik, atau jangan kurang dari waktu tersebut dan jangan lebih dari 13 menit 47 detik. Jadi harus di bawah 13 menit 47 detik dan di atas 13 menit 28 detik. Jangan lebih, jangan kurang. Lakukan hal itu. Nah, lalu coba perhatikan diri kalian atau bayangan kalian yang ada di cermin. Setelah kalian berhenti tersenyum, dipastikan diri kalian yang ada di cermin tidak berhenti tersenyum sama sekali. Jadi ketika kalian sudah berhenti tersenyum, dia masih tersenyum ke arah kalian. Yang artinya ritual ini atau ritual Peekaboo ini berhasil kalian lakukan. Namun permainan ini belum selesai. Justru permainan ini baru saja dimulai. Oke, untuk memulai permainan ini, ambil palu yang sudah kalian sediakan tadi. Hancurkan cermin yang berisikan bayangan kalian yang sedang tersenyum tersebut sampai berkeping-keping. Lalu, sosok yang tersenyum di cermin tadi akan mulai memburu kalian. Dan target permainan ini adalah kalian harus bertahan hidup sampai matahari terbit. Nah, itulah kenapa permainan ini dibutuhkan sebuah ruangan atau rumah yang besar agar kalian dapat bersembunyi. Dan dengan demikian kalian mempunyai kesempatan hidup lebih besar karena banyaknya tempat persembunyian. Sekali lagi geng, permainan ini nyata. Mungkin bagi kita orang Indonesia, apaan sih? Masa sih ada kayak gini? Kalau nggak percaya boleh coba sendiri. Tapi gue ingetin sekali lagi, lo harus benar-benar siap. Jangan memulai sesuatu tanpa ada persiapan apapun. Nanti lo nggak bisa memperbaiki penyesalannya, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di permainan ini kalian diharuskan untuk terus bergerak, terus berlari agar kalian selamat. Semua peralatan listrik atau elektronik di rumah kalian itu harus benar-benar mati agar memastikan permainan ini tetap berlanjut. Dan untuk penerangan ketika kalian melarikan diri dalam permainan ini, kalian harus menggunakan satu lilin lagi yang masih tersisa. Dan kalian juga boleh menggunakan garam. Kalian sudah pasti paham dong, garam ini banyak banget kegunaannya untuk mengusir sosok-sosok atau sesuatu yang kita tidak suka. Ular, jin atau apapun, biasanya garam menjadi media sebagai penolak itu. Ketika kalian benar-benar terdesak, kalian bisa menggunakan garam untuk membuat sebuah batas yang tidak bisa dilalui oleh sosok ini. Namun, pembatas menggunakan garam ini itu tidak bisa bertahan lama karena
itu hanya mengusir sementara. So, kalian benar-benar harus bergerak. Kalian bisa menggunakan garam ini apabila kalian terdesak aja. Nah, jika dalam permainan ini kalian berhasil hidup, maka segeralah berkeliling seisi rumah dan kalian harus datang ke tempat terakhir kali sosok yang mengejar kalian itu berdiri dan menghilang. Di sana kalian akan menemukan sebuah kotak berwarna hijau yang apabila kalian buka, di dalamnya tersebut ada sebuah harapan atau hal yang kalian sangat inginkan. Namun, jika di kotak tersebut terdapat warna merah atau kotaknya itu berwarna merah, maka itu adalah sebuah pertanda setelah permainan itu kalian akan mati menggenaskan dengan cara yang sangat sadis. Tapi, kalau kalian tidak punya kesempatan menemui dua kotak tersebut, alias kalian meninggal dunia ketika permainan ini, ya selamat tinggal. Karena begitulah rules dari permainan Peek-a-Boo ini. Ada beberapa larangan dari permainan ini, geng. Yang pertama, jangan pernah tertidur ketika permainan sedang berlangsung, karena itu dapat membunuh kalian. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan ruangan rumah sedikit pun, karena itu melanggar permainan dan akan membunuh kalian juga. Jangan pernah menggunakan darah dan nama orang lain di kertas yang kalian tulis, karena itu tidak akan berhasil ritualnya dan kalian gagal memainkan permainan ini. Selanjutnya, jangan sengaja menantang atau mencari si pemburu kalian. Sosok yang sedang memburu kalian, kalian cari sengaja, kalian tantang balik. Itu jangan, itu namanya kalian bunuh diri. Karena memang sudah pada hakikatnya dalam permainan ini kalian itu lebih lemah dari si pemburu. Jadi kalian kalau ketemu dia dapat menguasai kalian dan kalian akan mati seketika. Yang terakhir, jangan pernah mengajak teman siapapun, karena permainan ini diperuntukkan untuk diri sendiri, karena yang kalian lihat di cermin itu adalah bayangan kalian sendiri, dan bayangan kalian tersebut yang akan memburu kalian sampai matahari terbit. Oh ya, sebelum kalian melakukan permainan ini, pastikan kalian sudah makan, minum, tidur yang cukup, karena hal-hal tersebut tidak akan kalian lakukan atau tidak bisa kalian lakukan ketika permainan ini berlangsung. Jadi kalian benar-benar harus fokus dengan permainan ini sampai matahari terbit, dan kalian bisa menaruh banyak cermin di ruangan kalian agar si pemburu kalian ini sedikit merasa terganggu, karena hal yang dapat mengusik sosok yang mengejar kalian ini adalah cermin, karena dia takut dengan bayangannya sendiri. That's why ketika permainan ini dimulai, kalian tadi menghancurkan cermin yang pertama agar bayangan itu dapat keluar dan mengincar kalian. Dari apa yang kita bahas hari ini, percaya tidak percaya itu kembali kepada kalian lagi, tapi permainan legendaris ini pernah dimainkan oleh banyak orang dan sudah banyak memakan korban. Mungkin bagi kita orang Indonesia, sekali lagi gue ingetin, karena kita adalah kaum-kaum jenaka, apapun menjadi jokes buat kita. Hal-hal yang tidak logis kayak gini mungkin jadi bahan tertawaan. Tapi alangkah baiknya kejenakaan kalian, ketidakpercayaan kalian, jangan kalian utarakan terlebih dahulu sebelum kalian mencoba. Jadi setelah ada buktinya, silakan tertawa.